Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anbanis Rina Mufida dari Akuntansi B 2014 dengan NPM 1402144182 dengan nomor absen 42 strip 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi komprehensif dari perusahaan PT Telkom. Yang pertama, pendapatan. Jumlah pendapatan meningkat sebesar 12.274 miliar atau 14,2% dari 89.696 miliar pada 2014 menjadi 102.470 miliar pada tahun 2015. Peningkatan pendapatan di tahun 2015 terutama disebabkan oleh peningkatan data, internet dan jasa teknologi informatika, pendapatan seluler, serta pendapatan jasa telekomunikasi lainnya. Lalu yang kedua, beban. Jumlah beban meningkat sebesar 9.988 miliar atau 16,2% dari 61.560 miliar pada 2014 menjadi 71.552 miliar pada 2015. Lalu yang ketiga, laba usaha dan margin laba usaha. Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan, laba usaha meningkat sebesar 3.212 miliar atau 11% dari 29.206 miliar pada tahun 2014 menjadi 32.418 miliar pada tahun 2015. Margin laba menurun dari 32,6% pada tahun 2014 menjadi 31,6% pada tahun 2015. Lalu penghasilan komprehensif lain menurun sebesar 136 miliar atau 17,7% dari 767 miliar pada 2014 menjadi 631 miliar pada tahun 2015 disebabkan karena penurunan laba aktuaria bersih sebesar 236 miliar atau 31,8%. Laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non pengendali. Laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non pengendali meningkat sebesar 1.025 miliar atau 15,1% dari 6.803 miliar pada tahun 2014 menjadi 7.828 miliar pada 2015. Lanjut ke laba komprehensif tahun berjalan. Laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 1.907 miliar atau 8,7% dari 22.41 miliar pada tahun 2014 menjadi 23.948 miliar pada tahun 2015. Laba per saham. Laba bersih per saham meningkat sebesar 9,64 atau 6,5% dari 148,13 di tahun 2014 menjadi 157,77 di tahun 2015. Lalu untuk item khusus itu ada penurunan nilai keuangan. Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, Telkom terlebih dahulu menilai apakah ada penurunan nilai terjadi pada secara individual untuk aset keuangan yang secara individu memang signifikan atau secara gabungan apabila aset keuangan tersebut secara individu tidak disignifikan. Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perubahan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan di luar rugi kredit yang diperkirakan muncul di masa depan yang belum terjadi saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.